Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membuat suatu konfigurasi, yaitu konfigurasi routing statis. Saya membuat video ini karena ada tugas kelompok dari guru mata pelajaran sekolah saya. Oke, baiklah. Pada video kali ini kita akan membuat routing statis dengan menggunakan 3 router. Yang kita ambil routernya yaitu tipe 1841. Kita membutuhkan 3 router 1841. Nah, setelah itu kita membutuhkan beberapa PC, yaitu sekitaran untuk di router yang pertama itu ada beberapa PC yang diperlukan. Oke, di sini kita membutuhkan 2 PC, 1 laptop. Di sini di router berikutnya kita membutuhkan 2 laptop. Di router terakhir 2 laptop, 1 PC. Oke, sebelum kita menghubungkan antara router dan perangkat-perangkat yang lainnya, itu kita mengubah port pada masing-masing router terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke router, lalu matikan tombol powernya, masuk ke WIC strip 1 Ethernet. Di sini kita membutuhkan masing-masing router itu kita menambahkan 2 port. Jadi totalnya ada 4 port. Setelah kita tambahkan, kita hidupkan kembali. Lakukan hal yang sama pada router berikutnya. Nah, setelah semuanya tersambung, lalu kita sambungkan antara perangkat-perangkat ini menggunakan kabel cross. Oke, setelah semuanya tersambung, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di masing-masing perangkat pasti memerlukan IP dan default gateway. Oke, untuk IP yang pertama itu kita tulis IP-nya terlebih dahulu. Di sini default gateway-nya kita singkat DG saja. Selanjutnya kita pada laptop.
Setelah semua IP-nya kita tulis, lalu kita inputkan pada masing-masing perangkat. Yang pertama kita ke PC 0 terlebih dahulu. Buka PC, ambil desktop dan IP konfigurasi. Lalu kita ketikkan IP-nya 192.168.20.1. Oh, salah, terbalik. Oke, 192.168.20.1. Enter. Lalu di default gateway-nya kita isi 192.168.20.2. Setelah itu kita masukkan pada laptop dan perangkat yang lainnya. Oke, setelah kita inputkan IP pada masing-masing perangkat, ini saya tulis dulu IP pada routernya karena ketinggalan tadi. IP-nya 173.16.20.1. Di sini IP-nya 173.16.20.2. Setelah itu di sini itu IP-nya 173.16.40.1. Di sini 173.16.40.2. Oke, supaya kabel-kabelnya berubah menjadi warna hijau atau terhubung kepada routernya, itu kita lakukan konfigurasi pada routernya. Yang pertama itu buka router, ambil CLI. Setelah itu kita ketikkan no. Setelah kita ketikkan no lalu kita enter lagi, ketikkan enable atau n, kemudian config t atau conft, kemudian kita masukkan int fa 0/0. Sebelum memulai konfigurasi pada router, itu sebaiknya kita memperhatikan port pada kabel yang kita pasangkan. Contohnya ini yang pada PC pertama itu kita menggunakan fast Ethernet 0/0. Oke, ini sudah, lalu kita enter. Lalu kita masukkan IP address 192.168.20.2. Kenapa kita masukkan IP default gateway pada PC? Karena kalau kita masukkan IP PC yang 20.1 itu otomatis IP-nya akan hilang. Selanjutnya kita masukkan netmask 255.255.255.0. Kita enter, lalu no shutdown. Enter. Setelah itu kabelnya akan menyala. Kemudian kita enter lagi, kita exit. Lalu kita aktifkan yang FA 0/1. Enter. Lalu kemudian kita ubah IP-nya menjadi 30. Lalu kita enter. Kita no shutdown, menyala. Selanjutnya kita enter lalu kita exit. Selanjutnya itu kita akan memperhatikan port berikutnya, yaitu pada port Ethernet 0/0/0. Berarti int eth 0/0/0. Lalu kita enter, masukkan IP address yang 40.2. Lalu kita enter, no shutdown.
lalu kita exit. Selanjutnya itu kita akan memasukkan IP pada IP routernya itu pada port Ethernet 0/1. Berarti INT 0/1, enter. IP address 173.16.20.1 255.255.255.252, enter. No shutdown, lalu kita exit. Setelah itu kita lakukan konfigurasi berikutnya pada router yang kedua. Buka CLI, ketikkan no, lalu enter, ketikkan enable, ketikkan config T, lalu kita aktifkan router berikutnya INT ETH 0/1/0, lalu enter. IP address 173.16.20.2 spasi 255.255.255.252, lalu kita enter. No shutdown, lalu kita enter. Nah, di sini kedua routernya yaitu router A dan router B sudah menyala. Selanjutnya kita akan menghubungkan perangkat yang ada di router B. Yaitu kita perhatikan portnya terlebih dahulu. Terdapat pada fast Ethernet 0/0. Kita enter, lalu kita exit, lalu kita INT FA 0/0, enter. IP address 192.168.50.2 255.255.255.0, lalu kita no shutdown, enter, lalu exit. Selanjutnya kita yang fast Ethernet 0/1, IP-nya 60.2, enter, no shutdown, exit. Selanjutnya itu kita mengaktifkan dari router B ke router C, yaitu pada port berapa ini, pada port 0/0. Masukkan INT ETH 0/0/0, lalu enter. IP address 173.16.40.1, masukkan netmasknya, enter, lalu kita no shutdown, lalu kita exit. Setelah semua konfigurasi di router B kita selesai, lalu kita masukkan konfigurasi berikutnya di router C. Ketikkan no, enable, config T, lalu IP address 173.16.40.2, masukkan netmask, enter. Oh, mungkin ini ada kesalahan pada IP address-nya 40.2. Apa ini yang terjadi? Kok salah? 173.16.40.2. Di sini berapa tadi? 40.1. Coba kita masukkan. Oh iya, belum kita masukkan integernya. FA 0/1/0. Itulah mengapa kalau pengkonfigurasian ini harus sangat-sangat teliti. Kalau tidak, kalau ceroboh itu bisa susah mencari masalahnya.
Oh, kan salah lagi. ETH address baru no shutdown. Namanya juga manusia, berarti juga punya kesalahannya. Oke, di sini sudah connect. Selanjutnya itu pada fast Ethernet 0/0. Enter, exit terlebih dahulu. Enter FA 0/0. Enter IP address 192.168.50.2. Nah, salah lagi kan? Karena terlalu terburu-buru. No, enter, no shutdown. Exit 0/180. Selanjutnya itu FANI fast di Ethernet berapa ini? Ethernet 0/1/0. INT ETH 0/1/0. Enter, IP-nya 90. Enter, no shutdown. Nah, ketika semuanya sudah nyala, kita exit. Kemudian kita ping di salah satu PC, itu menggunakan command prompt. Kita ping IP di PC di laptop sini, di laptop router kedua. Kita ping 192.168.50.1. Oke, jika hasilnya destination host unreachable, maka itu ada satu konfigurasi lagi yang harus kita lakukan. Caranya adalah seperti ini. Kita harus menghubungkan antara router A dengan router B dengan router A, router B dengan router C dengan router B, kemudian router C ke router A ke router C. Gimana caranya? Oke, ini caranya. Kita exit terlebih dahulu. Enter, CONFT. Kemudian kita masukkan IP route 192.168.50.0. Kenapa kita jadikan 0? Karena kita ingin memanggil IP pada perangkat di router yang lain. Kemudian masukkan netmasknya. Kemudian IP routernya. Lalu kita enter. Kita masukkan IP route 60. Kemudian enter. Lalu kita exit. Nah, setelah itu kita masuk ke router B terlebih dahulu untuk melakukan IP route ke router A. Exit. Enter, CONFT. IP route 192.168.20.0, 255.255.255.0, kemudian 173.16.20.1. Enter. Masukkan berikutnya yang 30, lalu kemudian 40. Enter dan exit. Nah, setelah kita melakukan IP route, kita panggil di laptop pada router di sini, kita pilih laptop 2. Lalu kita ping IP yang ada di router 1. Ping 192.168.20.1. Kita enter. Kita tunggu beberapa lama prosesnya sehingga dia menjadi reply from TTL. Nah, di sini sudah TTL. Kita coba sekali lagi yang 30.
Kita tunggu dia juga sampai TTL. Nah, di sini juga sudah TTL. Selanjutnya kita cobakan di perangkat router pertama. Kita ping. Oke. Ping 192.168.50.1. Enter. Kita tunggu dia sampai TTL. Nah, di sini sudah TTL. Selanjutnya kita masukkan konfigurasi dari router A ke router C terlebih dahulu supaya tidak berbolak-balik. Kita enter conft IP route 1 ini 60, jadi kita ubah ke 70. Di sini router di sini tetap menggunakan 20.2. Lalu kita enter, kita ubah 80. Mengapa menggunakan IP route yang 20.2? Karena router B adalah perantara antara router A dengan router C. Itu adalah router B adalah perantaranya yang mengkoneksikan mereka berdua. Oke, di sini selanjutnya IP route 90. Lalu kita enter, lalu kita exit. Selanjutnya kita melakukan pengkonfigurasian dari B ke C. Router conft IP route 1 ini kita ubah menjadi 70 dan ini kita ubah menjadi 40.2. Enter, lalu ubah ke 80, enter, lalu kita ubah ke 90, enter, lalu kita exit. Nah, ini di router kedua sudah selesai. Selanjutnya kita ke router C. Exit conft IP route 192.168.50.0. Nah, di sini kita coba uji ping dari laptop di router kedua ke perangkat di router ketiga. Kita tunggu sampai TTL. Nah, di sini sudah TTL, berarti semuanya juga sudah TTL. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi dari router C ke router A. Di sini menggunakan IP-nya tetap IP routernya menggunakan tetap IP 40.1. Cuman di sini yang berubah itu hanyalah IP-nya. Ini sini kita ubah menjadi 20, 30, 40. Lalu kita exit. Enter. Nah, lalu kita tes di sini ping 192.168.20.1. Nah, di sini juga sudah TTL. Selanjutnya kita tes semuanya kita cobakan mengirimkan pesan. Di sini kita successful. Oke. Kita coba ping semuanya di sini. Kita ping 192.168.50.1. Oke, TTL 70 TTL
80, 90. Wah, di sini agak lama ya prosesnya. Nah, sudah TTL. Jadi, konfigurasi kali ini berhasil semuanya. Itulah konfigurasi routing statis yang bisa saya kasih petunjuk ke teman-teman. Mungkin itu saja pada video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.